Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan kali ini kita ngobrol penuh inspirasi dengan tamu istimewa kita. Yuk sama-sama kita kenalan ya. Bapak Nonot Wijayanto. Selamat datang Pak Nonot di Selamat sore. Podcast Keren. Selamat sore. Dan pemirsa ya, mohon dicatat ya, Pak Nonot ini adalah salah satu senior. Dulu pertama kali di sini ya, Iya. termasuk salah satu orang yang mendirikan SMK Negeri 2 Turen, ya, atau lebih tepatnya Kelautan Turen ini. Iya. Bagaimana kisahnya? Ayo lagu kita berkenalan nih. Siap. Terima kasih Pak Cucun. Siap, nggih. Saya Nonot Wijayanto. Kebetulan saya dinas di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Ya, sama-sama di bawah naungan Bu Gubernur ya. Bu Gubernur. Ya, di bawah Bu Gubernur. Jadi sejarah daripada SMK Kelautan Turen ini dulu itu pada saat Bapak Kamilun almarhum. Iya. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Malang. Malang ya. Itu mungkin beliau melihat ada kesempatan bahwa SMK itu mempunyai peluang lebih besar dibanding dengan SMA Pada waktu itu. pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya juga nggak tahu karena beliau itu adalah istilahnya mantan kepala sekolah saya di SMA PPSP atau sekarang terkenal dengan SMA 8 Malang. SMA 8 Malang. Ya. Alumni SMA 8 Malang. Ya, siap. Nah, pada waktu itu saya belum di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, saya masih di Dinas Perikanan Kabupaten. Nah, waktu itu karena saya kebetulan jurusan nautika diminta oleh kepala dinas saya waktu itu untuk ikut berdiskusi tentang pendirian SMK Kelautan. Karena pada saat itu memang dari Dinas Pendidikan Provinsi diminta untuk mana daerah-daerah yang potensi untuk didirikan SMK Kelautan. Salah satunya di Malang. Iya. Oleh karena itu kami diminta untuk memberikan beberapa masukan-masukan dan akhirnya waktu itu Pak Kamilun tahu bahwa kami adalah mantan muridnya beliau, ya kami diminta untuk tolong didukung untuk berdirinya SMK Kelautan. Nah, seperti itu Pak Cucun. Nah, dengan berjalan waktu kita masih belum ada tempat waktu itu Pak Cucun. Masih belum ada tempat. Belum punya gambaran tempat di mana. Nah, kita sementara gabung dengan SMK 1 Turen. SMK Negeri 1 Turen. SMK Negeri 1 Turen. Kita gabung di situ. Saya mohon maaf, saya ini punya kelemahan sering lupa saya Pak. Iya. Karena dulu mungkin kecilnya sering makan makan brutu. Nah, brutu kalau orang Jawa bilang sering makan brutu. Jadi sering lupa. Padahal brutu itu enak loh Pak Joy. Enak. Nah, itu kesalahan saya di situ begitu. Nah, waktu itu kami gabung dengan SMK Turen. Pada saat itu kepala sekolahnya, saya juga lupa. Kita disuruh untuk membuat program-program bagaimana SMK Kelautan itu bisa dianggap mulai muncul lah begitu kan. Tapi kita masih gabung dengan SMK Negeri 1 Turen. Pada waktu itu masih Pak Aulidin. Pak Aulidin betul. Nah, inilah. Saya terima kasih diingatkan. Jadi Pak Aulidin waktu itu. Bahkan kami sering berkunjung ke rumahnya beliau. Jadi beliau kalau minta rapat, "Nonot, bisa ke rumah saya." Kalau nggak salah beliau rumahnya di Kapis Raba daerah Sawo Jajar situ. Yeah. Nah, akhirnya kita sering rembuk-rembuk, akhirnya udah kita sepakat bahwa kita akan mencoba mendirikan SMK Kelautan dan Perikanan Turen. Nah, dengan berjalan waktu kita melihat ada lokasi lahan, ini dulu namanya BPP Turen. Bukan, Balai Penyuluhan Pertanian Turen. Kalau nggak salah waktu itu lokasi lahannya sekitar berapa hektar, 4 hektar atau berapa hektar lupa saya. Iya. Nah, kemudian berjalannya waktu karena ini juga disposisi Pak Bupati mungkin ya pada saat itu di Kabupaten Malang supaya ada SMK dan kita kebetulan juga di Dinas Kelautan di Dinas Perikanan Kabupaten juga mendukung. Akhirnya kita mencoba untuk BPP ini menjadi tempat belajarnya.
anak-anak SMK Kelautan. Nah, akhirnya jadi dulu ini belum seperti ini, Pak. Dulu masih BPP, bahkan sempat boleh diceritakan kira-kira? Iya, mau Nggak apa-apa ya. aja kau Bang ya. Jadi di sini tuh masih ada ular, bahkan dulu sempat ada kamar kecil, Pak, itu udah nggak terpakai karena udah nggak terawat ya, karena BPP-nya Itu juga perkebunan gitu. pertanian. Milik pertanian. Bahkan pada saat itu ada orang gila meninggal di WC situ, Pak. Di tempat itu. Di tempat saya lupa ini tempatnya di mana. Posisinya. Saya udah lupa ini sekarang. Udah lupa karena sudah berubah. Nah, kemudian pelan-pelan, alhamdulillah pelan-pelan akhirnya kita mendapat bantuan, terus ada campur tangan dari pusat dan beberapa kabupaten juga mendirikan SMK Kelautan di Puger, kemudian di Banyuwangi, kemudian di beberapa tempat. Nah, akhirnya kita juga mendapatkan salah satu anggaran untuk itu. Nah, makanya kita pelan-pelan dan alhamdulillah saya terus terang merasa bangga dengan perkembangan sekarang ini karena saya juga udah melihat banyak sekali mantan-mantan taruna kita yang sudah berhasil lah, kapannya berhasil walaupun kita masih seumur jagung lah kalau nggak salah, tapi alhamdulillah. Dan juga saya sangat antusias sekali dan apresiasi terhadap guru-guru di sini, baik yang dulu maupun sekarang. Perkembangannya udah cukup lumayan sekali udah. Ada segala macam fasilitas, apalagi di sini ada prokesnya keren. Wah, ini kan sudah merupakan satu perkembangan yang cukup bagus sekali lah. Dan saya bangga, walaupun saya tidak sebagai guru yang memang tugas saya mendampingi, tapi saya selaku pelaku insan kelautan perikanan merasa bangga. Loh, tapi dulu yang menancapkan pondasi itu kan jenengan dulu ya? Istilahnya salah satu promotor, saya juga yang membuat pakaian-pakaian seperti ini. Memang kami, karena kebetulan saya kuliah waktu itu di Jakarta. Kami dari ahli usaha perikanan Jakarta, yang kita juga sama didikannya kami adalah didikan semi militer. Waktu itu saya sampaikan, Pak Holidin, saya bilang, kalau kepandian itu bisa dicari. Tapi kalau kepribadian itu yang susah. Kalau nggak kita dari awal bentuk itu akan disitulah kelebihan kita. Makanya kita pakaian, segala atribut, segala macam, dan kita juga waktu itu bekerja sama dengan Lanal Malang. Sampai sekarang bahkan kita bentuk yang namanya senat sendiri, batalion, perkembangan seperti itu. Nah ini ya alhamdulillah dengan perkembangan ini ya terus terang saya selaku birokrasi di kelautan perikanan ini merasa bangga sekali dengan SMK Tulan, apalagi ini adalah di wilayah saya di Kabupaten Malang. Mohon maaf, untuk tempatnya itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, cabangnya itu di mana? Jadi gini, sejarahnya saya dulu tuh orang kabupaten, Pak. Saya dulu orang kabupaten, terus 2007 saya pindah ke provinsi. Nah, pada saat saya pindah ke provinsi itulah saya sudah meninggalkan SMK 2 Turen ini. Sekitar tahun berapa itu? 2007 ya? 2007 bukan 2011, mohon maaf. 2005 kalau nggak salah SMK Turen. Pokoknya saya 6 tahun 7 tahun masih mendampingi, walaupun saya masih di Surabaya karena kebetulan saya kepala pelabuhan di Pacitan, kepala pelabuhan di Probolinggo, saya tetap masih mendampingi. Terus begitu saya sudah bukannya tidak mampu, tapi karena urusan kami di dinas cukup banyak, jadi kami sementara vakum. Tapi kami masih tetap sebagai penguji untuk LKS lomba keterampilan siswa itu tingkat provinsi. Kami terus ditunjuk selama mulai dari awal sampai 7 tahun kalau nggak salah. Ya kemudian karena ya tadi kesibukan kami sementara mengundurkan diri dan biar kaderisasi. Saya terus terang kurang 6 tahun lagi pensiun, Pak Jujun. Jadi ya sudahlah biar kaderisasi. Ya alhamdulillah kemarin LKS untuk Nautika kemarin juara 1 provinsi. Betul. Nah, memang itulah kelebihannya SMK Turen. Saya terus terang sebagai penguji pada saat LKS walaupun pernah di Madiun, kemudian di Surabaya, SMK Turen mempunyai kelebihan memang. Itulah alhamdulillah. Makanya terus terang saya bangga sekali lah. Walaupun dari desa minimal bisa mengharumkan. Betul. Nama kabupaten. Ditinjau lagi bahwa daerah Malang ini potensi sekali untuk perikanan. Kita punya wilayah pelabuhan Sendang Biru yang
Pelabuhan Sendang Biru itu terbentuk dari alam. Iya. Ada breakwaternya Pulau Sempu itu. Nah, itulah salah satu potensi. Nah, ini yang memang harus tidak. Nenek moyang kita bukan pembalap. Nenek moyang kita adalah pelaut. Nah, itu tadi. Jadi nggak usah kenceng-kenceng kalau di jalan, tapi kencengnya kalau di laut. Kalau di laut. Nah, Itu semboyan bagus itu. Terus kemudian gini Pak Nonot, saya itu dengar alumni di daerah saya itu ada dari Tulomulyo. Ya. Itu ada alumni angkatan tahun 3 kalau nggak salah. Ya. Dulu itu pokoknya kalau di kelautan itu ada 3 guru killer. Oh, siap. Dan salah satunya itu Pak Nonot itu. Ya mungkin bisa cerita lah. Siap. Killernya itu di mana gitu. Jadi begini. Tadi dari awal kami sampaikan bahwa kalau untuk kepandaian atau kepintaran itu mudah didapat. Tapi kalau kepribadian ini yang susah. Yeah. Makanya karena kami juga adalah mantan orang yang dididik di asrama. Betul. Di asrama itu kan mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh kita sendiri. Iya, sistem. Nah, sistem itu yang mengatur. Nah, itulah yang kami terapkan di SMK Turan ini. Makanya alhamdulillah anak-anak didik kami di SMK Turan walaupun kita praktekkan dimanapun mereka bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, itulah kelebihannya, Pak. Iya betul, karena dimanapun tempat disiplin itu yang Yang utama paling ya. penting, betul. Kalau udah walaupun pinter tapi gak disiplin sudahlah. Tapi walaupun dia mohon maaf tidak pinter tapi disiplin itu sudah merupakan satu poin Nilai tersendiri. plus, iya. Betul, Pak. Gitu. Sekarang walaupun katakanlah orang yang tidak mampu ya, Ya. tapi kalau jujur itu masih apa ya, kajen lah kalau Ya, orang ya, Jawa katanya. ya. Tapi kalau walaupun orang kaya tapi dia itu nggak jujur di mata orang ya, ya Sudah, seperti tidak. Nah, itu. apalagi sekarang ini banyak sekali yang pengennya instan, Pak. Ya. Banyak sekali ini generasi muda milenial ini pengennya instan. Betul, Itulah iya. kadang-kadang yang harus kita ingatkan lah, Iya. ingatkan. Bahkan saya pernah saya waktu di Surabaya, saya di pengawasan waktu itu kita rapat dengan Kesbangpol Provinsi, kemudian ada dari Kementerian Depdagri, kemudian ada dari BNN sama BIN. Iya. BIN kita rapat. Gimana melihat perkembangan anak bangsa ini bagaimana? Iya. Saya cuma pesen 2, Pak. Yang pertama, tolong Pak dimulai lagi Oh iya. P4. Oh iya, pedoman penghayatan Pancasila. Pancasila. Yang kedua adalah budi pekerti. Iya. Itu saya bilang gitu. Semua sampai, "Loh kenapa, Pak?" Bapak lihat sekarang. Anak bangsa aja nyanyi lagu Indonesia aja udah. Apalagi budi pekerti. Betul. Karena Pancasila itu nggak hafal. Betul. Kita orang tua nih sekarang kesulitan semua. Tapi kalau dulu, saya mohon maaf karena kebiasaan saya dulu dididik oleh orang tua yang walaupun kolot ya, akhirnya saya tiap hari berbahasa kromo. Itulah salah satu pengorbanan kepada orang tua. Nah, ini yang kemarin saya minta mungkin kalau sekolahan-sekolahan juga bisa memberi contoh seperti itu, ya saya tambah seneng lah. Karena penghayatan Pancasila itu jelas GBHN, undang-undang itu jelas nggak bisa dirubah. Iya gitu. Memang itu aturan manusia, tapi secara implisit itu udah bagus, Pak. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita keragaman agama, suku, bangsa, bahasa, terus kemudian tata cara untuk kita bagaimana menghormati orang tua, budi pekerti, kan sudah dididik dulu. Sekarang udah hilang, Pak. Iya, walaupun secara agama pun hablum minallahnya, hablum minannasnya kan sudah terbentuk di situ. Betul. Kita nggak secara langsung. Nah, ini apalagi dengan perkembangan gadget ini, Pak. Nah. Anak kecil kalau dipanggil, itu ada ponakan datang. Sik, Pak. Udah gadgetan aja. Tapi kalau dulu, wah, kita begitu ada saudara datang, begitu senangnya kita. Nah, itulah. Itu yang saya kadang-kadang bagi kami yang sudah prihatin, bagi kami yang sudah usia sekian prihatin begitu. Nah, ya generasi kita dengan adanya ya mungkin ya mohon maaf seperti pandemi kemarin. Betul. Selama 2 tahun anak-anak enggak bertatap muka langsung di sekolah. Iya, secara enggak mau langsung itu akan membentuk karakter mereka kan. Betul. Ya mungkin kalau anak bodoh itu enggak ada. Iya. Cuma anak yang mungkin kurang sopan, karakternya yang perlu dibentuk. Betul ya seperti itu. Nah, kemudian Pak Nonot bekerja di kelautan. Iya. Nah, perkembangan kelautan dan perikanan itu sekarang gimana, Pak? Ya. Jadi begini. Senyampang dengan perkembangan dunia ya, secara umum. Ini aturan regulasi ini semakin
semakin berkembang. Mulai dari dulu kita nangkep ikan itu udah cukup nangkep ikan. Nangkep ikan dimanapun, pakai kapal apapun tidak ada masalah. Iya. Sekarang ada yang namanya sertifikat hasil tangkapan, catch certificate. Itu ikan itu harus ada sertifikatnya. Ditangkap di mana, pakai kapal apa, kapalnya berizin atau tidak, memakai alat tangkap apa, itu sudah ada. Ada di sini. Ada sekarang. Lah dulu saya waktu kepala pelabuhan di Probolinggo salah satu penandatanganan untuk sertifikat hasil tangkapan itu, dan itu dipakai untuk ke import keluar. Jadi tanda tangan saya sudah ke luar negeri, orangnya belum pernah keluar negeri. Jadi prosedurnya nangkap ikan terus Ya, laporan, buatkan sertifikat. Sertifikat harus kita lihat. Ini ikan dari mana? Ikan ini Pak, kapalnya berdokumen nggak bisa. Kita tolak. Gitu. Nah, ini salah satu regulasi. Kemudian juga adanya ratifikasi. Kita itu ada namanya ratifikasi internasional namanya STJWF Fisheries. Ya. Kalau dulu STJWS untuk kapal-kapal niaga, tapi ini fisheries. Tapi kalau di Indonesia sampai kita ikut di situ, pasti kita akan tidak ada kapal kita yang bekerja atau operasi. Karena di situ lengkap, Pak. Mulai dari alat keselamatannya, mulai dari kalau membuang limbahnya bagaimana, kalau misalnya mau buang BAB bagaimana, kapal-kapal kita kan tahu sendiri, Pak. Iya. Pokoknya ono jerigen, pokoknya jalan. Itu aja. Terus bagaimana tingkat polusinya. Nah, ini yang memang tantangan kita ke depan. Makanya saya berharap dengan SMK ini mohon juga harus tahu regulasi yang ada. Betul, ya. Bagaimana kita bisa standarnya, jangan sampai kita hanya seperti kata dalam tempurung. Hanya kita di sini ternyata perkembangan di luar sudah seperti ini. Makanya saya tiap kali kalau ya mudah-mudahan dengan saya di Malang ini bisa kita bisa saling silaturahim lagi, bisa kalau ada perkembangan, sharing, diskusi, saya malah senang karena demi anak bangsa. Karena tadi itu nenek moyang kita adalah bukan pembalap, nenek moyang kita adalah pelaut. Betul. Nah, itu aja kalau saya. Nah, ini yang terakhir. Yeah. Nah, pesan dan kesan. Ya. Nah, pesan kesan mungkin dulu dan sekarang. Kalau dulu dengan sekarang mungkin pesan kesannya selama di sini di SMK Negeri Dutur ini gimana? Nah, tadi mungkin sudah saya pernah cerita di awal bahwa kesan dulu saya di sini itu ya memang kalau saya biasa sebagai orang yang babat alas. Ya. Babat alas dalam artian tidak ada kursi, tidak ada ruang, tidak ada meja, ya kita masih tetap bisa eksis. Yang ada perjuangan dan doa. Ya. Dan niatan. Betul. Nah, sekarang dengan sudah perkembangan teknologi apapun, apalagi ini SMK sudah punya podcast ini, ini jangan saya benar-benar acungkan jempol ini. Bila perlu 2 jempol saya acungkan ini. Ini juga merupakan satu media kita untuk mengenalkan SMK Kelautan Turen ini ke bila perlu monggo ke dunia. Nah, tidak cuma di nasional aja, internasional bila perlu. Nah, itu salah satu saya pingin supaya anak bangsa terutama anak SMK Turen ini bisa go internasional. Tuh kalau saya punya itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak Nonot atas waktunya. Mungkin lain kali bisa sambung sini, bisa sowan ke Keren Podcast lagi. Oh, siap. Baik, terima kasih Firsa ya. Ini perjumpaan kita luar biasa pada kesempatan sore ini. Ya kebetulan beliau ini ada juga senior kami ya. Saya ini sebagai generasi penerus, beliau sebagai senior. Dan jangan lupa ya, klik like, comment, and subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.